Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Najwa Dinar Prastiti dari Universitas BPD Program Studi Akuntansi dengan NIM 1123164 Nah, jadi pada video kali ini saya akan memperlihatkan langkah-langkah dalam melakukan uji parametrik dengan SPSS. Sebelumnya, apa sih uji parametrik itu? Jadi, uji parametrik adalah jenis uji statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang memenuhi asumsi tertentu. Jadi, ciri-ciri utama uji parametrik itu ada data berdistribusi normal, data diukur dalam skala interval atau rasio, kemudian beberapa contoh uji parametrik yang sering digunakan itu ada uji T, ANOVA, regresi linear, dan uji korelasi person. Nah, di dalam uji parametrik ini tentunya kita memerlukan hipotesis. Jadi, apa sih hipotesis? Jadi, dalam konteks uji parametrik, hipotesis itu adalah sebuah pernyataan atau dugaan sementara tentang suatu kondisi atau hubungan dalam populasi yang akan diuji kebenarannya menggunakan data sampel. Jadi, ada dua jenis hipotesis, yaitu hipotesis nol atau HO, yang dimana hipotesis ini menyatakan tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan antara variabel yang diuji, dan yang kedua ada hipotesis alternatif atau biasa disebut H1 atau HA. Jadi H1 ini adalah lawan dari H0 yang menyatakan bahwa adanya perbedaan atau adanya hubungan. Nah, kita langsung aja ke langkah-langkahnya. Jadi di sini saya akan menggunakan data yang sudah ada, yaitu data nilai STIE BPT genap. Pertama kita ke analyze, kemudian ke compare means, kemudian one sample t-test. Nah, di sini saya menggunakan variabel nilai akhir, kemudian untuk hipotesis hipotesis nolnya itu adalah rata nilai akhir dari mahasiswa, yaitu sama dengan 90, dan H1-nya itu adalah rata dari nilai akhir mahasiswa adalah tidak sama dengan 90. Kemudian di option, untuk interval persentase atau persentase keyakinan, kita di angka 90 karena kita menggunakan tarif signifikasinya yaitu 0,01 atau 10%. 0,1, sorry. Kemudian di continue. Kemudian oke. Nah, di sini udah terlihat untuk tabelnya. Nah, jadi berdasarkan tabel tersebut didapat bahwa H0 itu adalah rata nilai akhir mahasiswa adalah 90 dan H1 adalah rata nilai akhir mahasiswa tidak sama dengan 90. Nah, sehingga didapatkan nilai uji T adalah 1,983 dengan derajat bebas atau DF 35 dan SIG 0,055. Karena nilai SIG tarif signifikasi adalah 0,1, maka H0 ditolak. Jadi rata nilai akhir mahasiswa adalah tidak sama dengan 90 secara statistik. Seperti itu. Oke, mungkin kita akan lanjut coba ke kasus yang lain. Kita menggunakan latihan 3. Di sini ada seorang pengusaha berpendapat bahwa rata-rata penjualan per hari karyawannya adalah sebesar 1020. Dan di sini ada tabel hasil wawancaranya. Pertama, mungkin kita bisa membuat data baru terlebih dahulu. Kita ke variable view.
nama, tipenya string karena ini adalah data huruf, kemudian width-nya kita kasih 15 saja, desimal 0, label nama pengusaha. Oke, kita lanjutkan. Kemudian values non, missing non, columns-nya kita 15. Kemudian yang kedua yaitu penjualan. Kemudian stringnya numerik, weight-nya kita kasih 8, desimalnya 0, labelnya pengusaha. Values non, missing non, columns 8, align-nya kita buat rata tengah. Kemudian measure-nya kita pakai scale. Oke, kemudian kita ke data view dan kita copy data. Untuk datanya di sini sudah masuk semua. Kemudian kita lihat untuk soalnya di situ dalam soal rata-rata penjualan per hari karyawan adalah sebesar 1020, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 adalah rata penjualan per hari karyawan sama dengan 1020 dan H1 adalah rata penjualan per hari karyawan adalah tidak sama dengan 1020. Nah, kemudian kita ke 0. Untuk sebelum itu, untuk tarif signifikasinya adalah 0,05 atau 5%, sehingga tingkat kepercayaannya adalah 95%. Ini kita tutup terlebih dahulu. Kemudian kita ke analyze, compare means, one sample t-test. Untuk ini kita masukkan variabelnya, kemudian test value-nya tadi ratanya adalah 1020. Kemudian option. Nah, ini tingkat kepercayaannya 95% karena tadi untuk tarif signifikannya adalah 0,05%. Kemudian ini kita continue, kemudian oke. Nah, di sini sudah terlihat tabel one sample testnya. Jadi berdasarkan tabel tersebut, jika H0 adalah rata dari penjualan per hari adalah 1020 dan H1 adalah rata penjualan per hari adalah tidak sama dengan 1020. Sehingga didapatkan nilai uji T adalah minus 2,355 dengan derajat bebas atau DAF 19 dan signifikasinya adalah 0,029. Seperti itu. Oke, mungkin segitu saja langkah-langkah yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.